Bergerak, melaju, mengikuti berputarnya roda waktu. Kami terus maju ke depan. Keindahan bumi pertiwi yang membentang luas. Pesona alam yang hadir di pelosok Nusantara hingga di balik eksotisme sejumlah tempat di Indonesia. Menyusuri jalur memori, menyapa keelokan tersembunyi. Bersama kami, PT Kereta Api Indonesia Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan mendiskusikan atau memberikan obrolan tentang PT KAI. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Pertama, saya adalah Adiatma Fausta Putra dengan NIM 2019-041094. Nama saya Vito Arigi, NIM terakhir 100. Nama saya Akil Manzikri dengan NIM 2019-04-196. Dan saya sendiri Restu Nugroho dengan NIM 099. Oke, mari kita mulai. PT KAI, PT Kereta Api Indonesia Persero, atau disingkat merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN yang memberikan jasa di bidang jasa angkutan penumpang dan barang melalui kereta api. Jenis perusahaan PT KAI adalah perusahaan Persero. Didirikan pada tanggal 28 September 1945. Pengambil alihan Balai Besar DKA Bandung oleh Angkatan Muda Kereta Api. 1 Juni 1999 untuk PT KAI. Pendiri Angkatan Muda Kereta Api, pemuda revolusioner selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk PT KAI. Visi dan misi PT KAI untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. PT KAI berkomitmen menjalankan misinya antara lain. 1. Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegritas melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. 3. Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Digitalisasi layanan KAI. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan transportasi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia di era digital merupakan tahapan yang sangat monumental. Transportasi digital ini mengubah banyak hal di perkeretaapian Indonesia. Bahkan bisa dikatakan transformasi digital KAI menjadi salah satu yang tersukses dibandingkan BUMN lainnya. Transportasi yang kemungkinan sulit diulangi, saatnya waktu itu memang pas. Sekarang kita harus coba memberikan apa lagi supaya lompatan untuk PT KAI menjadi fenomenal kembali. Karena zaman berbeda, caranya pun berbeda. Tutur Agus dalam webinar nasional mengenang transformasi kereta api di era digital pada Selasa 2 Maret 2021. Menurut Agus, transformasi kereta api di era digital harus dilakukan. Digitalisasi ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mengawasi kinerja pegawai KAI, menghilangkan calo tiket, serta meningkatkan pendapatan. Dengan teknologi digital terbukti operasional KAI dapat dikendalikan lebih efisien, lebih profitable, dan keselamatan meningkat. Jelasnya, melalui digitalisasi pula, katanya masyarakat teredukasi untuk menjadi penumpang yang lebih baik. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkembangan perkereta apian di Indonesia sangatlah pesat, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api. Hingga kini, PT KAI memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT KAI Logistik atau KALOG, PT Reksa Multi Usaha, PT Kereta Api Property Management, PT Kereta Api Pariwisata, PT Railing, dan PT Kereta Komuter Indonesia. Namun, bagaimanakah awal perkembangan kereta api ini dari masa ke masa hingga seperti Indonesia maju sekarang ini? Pada tahun 1769, seorang insinyur asal Skotlandia bernama James Watt membuat sebuah inovasi mesin uap. Teknologinya ini kemudian diterapkan untuk mesin penggerak lokomotif uap. Penggerak berasal dari ketel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara atau minyak. Inilah awal mula penyebutan istilah kereta api. Di Indonesia, lokomotif uap telah digunakan sejak tahun 1867. Kereta api saat itu mulai beroperasi di daerah Semarang. Lokomotif yang umum digunakan merupakan buatan dari Jerman. Kemudian di tahun 1925, kereta api listrik pertama di tanah air ini sudah beroperasi. Teknologi kereta api listrik ini pertama kali masuk tahun 1925. Kereta api tersebut menggunakan lokomotif listrik seperti ESS 3201 dan beroperasi pertama kali di kawasan Jabodetabek. Elektrifikasi jaringan rel keretanya ini telah dibangun pada tahun 1923, 2 tahun sebelum itu, oleh perusahaan Electric Stad Spoorwegen yang merupakan bagian perusahaan kereta api Batavia khusus mengelola sarana, prasarana, dan operasional kereta listrik. Awal mulanya, kereta listrik pertama memiliki tujuan Sibonbon atau di Jogtop sepanjang tahun 1926 hingga tahun 1970-an. Cirebon ini melayani relasi Tanjung Priok sampai Jatinegara yang dulunya bernama Mester Cornelis dan berlanjut melayani relasi antara Depok sampai Bogor yang dulunya bernama Buitenjok. Di tahun 1953, perkembangan teknologi kereta api di tanah air ini semakin berkembang. Terjadi dieselisasi pada masa ini, di mana lokomotif uap beralih menjadi lokomotif diesel. Peralihan tersebut ditandai dengan datangnya lokomotif JJ200 ke Indonesia dari Amerika Serikat. Lokomotif ini produksi dari General Electric tahun 1953 menjadi diesel elektrik dengan kabin ganda pertama di Indonesia. Kereta ini juga berjasa mengangkut rombongan peserta Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 pada saat itu di Kota Bandung. Pada tahun 2008, PT KAI mengembangkan KRL Jabodetabek. Pada tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT KA, yakni PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCI, yang fokus pada pengoperasian jalur kereta listrik. PT KCI memulai proyek modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011 dengan menyederhanakan rute yang ada menjadi 5 rute utama. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta. Pada tahun 2013, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api bandara, layanan transportasi publik berbasis railway, bernama Kereta Api Bandara. PT Railing berhasil mengoperasikan KA Bandara Kuala Namu sebagai KA Bandara pertama di Indonesia pada tahun 25 Juli 2013. Setelah 3 tahun KA Bandara Kuala Namu bertumbuh, PT Railing menghadirkan KA Bandara baru di ibu kota negara, yaitu KA Soekarno-Hatta atau BSH.
KA Bandara Soekarno-Hatta akan melayani rute Manggarai sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 36,3 km. Pada tahun 2017, PT KAI mulai mengembangkan MRT dan LRT. Setelah adanya kereta bandara, Indonesia mengukir sejarah baru dengan membangun moda transportasi modern bernama Mass Rapid Transit MRT atau Light Rail Transit LRT sebagai sebuah sistem transportasi transit cepat dengan menggunakan kereta rel listrik yang dimulai pada tahun 2017. Pada 1 Agustus 2018, LRT pertama di Indonesia mulai beroperasi di Palembang dengan panjang jalur 23 km. Setelah itu dilanjutkan dengan LRT di Jakarta Utara sepanjang 5,8 km. Kemudian pada Maret 2019, pengoperasian Mass Rapid Transit atau MRT menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal di DKI Jakarta. Ke depan, Indonesia kembali mengembangkan transportasi publik, yaitu dengan melanjutkan pembangunan Mass Rapid Transit MRT dan Light Rail Transit LRT, hingga terintegrasi ke. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 32% dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. PT KAI Indonesia pasti memiliki strategi perusahaan. Untuk mewujudkan itu, visi dan misi PT KAI Indonesia memiliki beberapa strategis dalam memberikan pelayanan, yaitu yang pertama, PT KAI atau Kereta Api Indonesia menggunakan berbagai jenis kereta yang disesuaikan dengan tingkat segmentasi penumpangnya. Di antaranya kereta api kelas ekonomi yang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, kelas bisnis yang diperuntukkan untuk kalangan menengah sedang, serta kelas eksekutif yang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Pasar monopoli pada PT Kereta Api Indonesia, PT KAI yang merupakan badan usaha milik negara atau bisa disebut BUMN yang menyelenggarakan jasa transportasi darat. PT KAI tidak menghadapi persaingan secara langsung dari perusahaan kereta api lainnya, karena sampai saat ini memang tidak ada penyelenggara jasa transportasi darat kereta api dari swasta. Walaupun PT KAI tidak mengalami persaingan secara langsung, tetapi PT KAI akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari jasa transportasi darat lainnya, misalnya bus antar kota dan juga travel. PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang bermain di moda transportasi rel di Indonesia, sehingga disebut pemain tunggal atau monopoli. Oke, mungkin dari kami cukup segitu pemaparan tentang PT KAI. Jika mungkin ada kesalahan penyampaian atau segala tutur kata yang tidak berkenan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, hadapi